Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Mairiza, NIM 1904276, mata kuliah Statistik Sosial, hari Jumat jam 13.20 sampai 15.50. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang tutorial penggunaan SPSS untuk menyelesaikan yang pertama yaitu min atau data pusat dilengkapi dengan tampilan grafik, tabel atau diagram. Yang kedua, korelasi ganda. Ketiga, regresi linear sederhana. Keempat, regresi linear berganda. Kelima, uji statistik komparatif one sample test dan two sample test. Dan yang terakhir yaitu chi-square. Langsung saja yang pertama yaitu tentang min atau data pusat dilengkapi dengan tampilan grafik, tabel atau grafer atau diagram. Di sini terdapat tabel distribusi frekuensi. Langsung saja ke caranya. Yang pertama yaitu di SPSS. Yang pertama yaitu kita klik variable view, kemudian di name kita ketik X, kemudian di desimal kita rubah jadi 0. Selanjutnya kita klik data view, kemudian data yang ada di sini kita copy semua, kita copy dari bawah, copy ya. Kemudian paste, kemudian kolom ketiga, dan kolom keempat, semuanya akan kita copy. Kolom kelima, copy. Dan kolom terakhir adalah pas copy, kemudian kita paste. Selanjutnya kita pilih analisis, kemudian deskriptif statistik, kita ambil frekuensi. Selanjutnya X, variabel S kita pindahkan ke variabel, kemudian kita pilih charts, kemudian pilih histogram, kemudian centang show normal curve on histogram, kemudian continue, yang terakhir yaitu OK. Di sini dapat kita lihat hasilnya, yaitu di sini ada tabel, kemudian di sini ada histogram di mana minnya itu 86,83, sedangkan standar deviasinya yaitu 8,67 dengan banyak data 30. Soal nomor 2 tentang korelasi ganda. Pertanyaannya yaitu hubungan antara kualitas produk makanan atau dalam kurung variabel X1 dengan harga atau variabel S2 dengan tingkat pelayanan dalam kurung variabel S3 dengan minat pelanggan dengan variabel Y. Langsung saja dengan caranya yaitu yang pertama di name, untuk kolom pertama kita tulis X1, di kolom kedua X2, selanjutnya X3, dan kemudian Y. Untuk label di kolom pertama kita tulis produk makanan. Selanjutnya
Untuk kolom kedua kita tulis harga, kemudian tingkat pelayanan, dan ya, kita tulis minat pelanggan. Kemudian kita klik data view. Selanjutnya kita copy data yang ada di Excel. Pertama untuk produk makanan, copy, kemudian paste, dan untuk copy untuk data harga. Selanjutnya untuk data tingkat pelayanan, copy, dan yang terakhir dan kita copy, kita paste. Selanjutnya pilih analysis, terus kemudian pilih regression, kemudian linear. Untuk minat pelanggan kita katakan ke dependen, sedangkan produk makanan, harga dan tingkat pelayanan di independen. Selanjutnya kita pilih statistik, kemudian pilih R-square change, kemudian continue, klik tersebut dapat kita lihat di nilai SIGF change sebesar 0,193, maka bisa disimpulkan bahwa variabel tingkat pelayanan, harga dan produk makanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat pelanggan. Sedangkan nilai R yaitu 0,544, maka disimpulkan tingkat hubungan antara tingkat pelayanan, harga dan produk makanan terhadap minat pelanggan secara simultan memiliki hubungan yang sedang. Soal nomor 3 yaitu kita akan mencari regresi linear sederhana. Di sini ada penelitian tentang pengaruh dampak daring terhadap tingkat pemahaman materi oleh siswa, di mana ada 10 data dampak daring atau variabel X dan pemahaman materi dalam kurung variabel Y. Cara mencarinya yaitu pertama di NEM kita tulis variabel X, dan di kolom kedua kita tulis variabel Y, kemudian di label kita tulis dampak daring, dan di kolom 2 kita tulis pemahaman materi. Selanjutnya kita pilih data view, kemudian kita copy data dari dampak daring atau variabel X, kemudian kita paste. Selanjutnya variabel Y kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya kita pilih analysis, kemudian kita pilih regression, terus ambil linear, 4 daring, kita letakkan ke dependen. Selanjutnya pemahaman materi di independen. Selanjutnya pilih OK, dan inilah hasil dari regresi linear sederhana.
soal nomor 4 tentang regresi linear berganda. Pertanyaan adalah apakah ada pengaruh variabel semangat kerja atau X1 dan variabel kinerja pegawai atau X2 terhadap variabel hasil kerja dalam kurung Y. Data penelitian ada sebanyak 10 orang pegawai. Pertama adalah di NAM. Untuk kolom pertama kita masukkan X pertama, kemudian X2, dan Y. Untuk label, di kolom pertama kita tulis semangat kerja, kemudian kinerja pegawai, dan selanjutnya hasil kerja. Kemudian kita klik data view. Selanjutnya data dari semangat kerja, kinerja pegawai, dan hasil kerja kita copy. Kemudian kita copy data dari kinerja pegawai. Paste. Selanjutnya kita copy data dari hasil kerja atau variabel Y. Kemudian paste. Selanjutnya kita pilih analysis, kemudian regression kita pilih linear. Hasil kerja atau variabel Y kita masukkan ke dependent, sedangkan semangat kerja kita masukkan dan kinerja pegawai kita masukkan ke independent. Selanjutnya klik OK. Dan dari tabel output di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah kinerja pegawai dan semangat kerja. Sedangkan sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Artinya tidak ada variabel yang dibuang sehingga dalam kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Soal nomor 5 tentang cheese word. Pertanyaannya itu hubungan gender dengan kemampuan memasak. Di sini ada 15 data, yaitu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kode laki-laki yaitu untuk nomor 1, dan perempuan yaitu kodenya adalah 2. Selanjutnya adalah rasa masakan. Sangat enak untuk kode 2, enak untuk 1, dan cukup enak kodenya adalah 3. Langsung saja ke caranya, yaitu yang pertama kita tulis gender. Selanjutnya di label kita tulis jenis kelamin. Kemudian di evaluate untuk satu adalah laki-laki. Kemudian add. Yang kedua kodenya untuk perempuan. Kemudian add, klik OK. Untuk di name kolom kedua ketik makanan. Kemudian di label kita ketik rasa makanan. Kemudian di values klik value untuk satu ada kode untuk sangat enak. Kemudian add kode 2
Untuk rasa enak, kemudian it, dan 3 untuk rasa cukup enak. Kemudian it, klik OK. Selanjutnya pilih data view. Kemudian copy kode jenis kelamin. Paste. Selanjutnya copy kode untuk rasa makanan. Copy. Paste. Kemudian pilih analysis cross tab. Selanjutnya jenis kelamin atau gender di rows. Kemudian rasa makanan di kolom. Kemudian pilih statistik, pilih square. Kemudian continue. Selanjutnya OK. Dan di sini dapat kita lihat ada hasil dari Chi-square tersebut, di mana di sini ada jenis kelamin, rasa makanan, plus population, di mana untuk laki-laki, untuk rasa enak yaitu ada 1 orang, kemudian enak 6, kemudian cukup enak ada 3, jadi totalnya 10. Kemudian untuk perempuan untuk sangat enak ada 4, enak ada 4 responden, dan cukup enak ada 2, jadi jumlahnya total 10. Dapat dilihat dari hasil di atas, dengan signifikan 0,301, maka terdapat hubungan antara jenis kelamin laki-laki dengan rasa makanan. Hal ini dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang mempunyai hubungan korelasi dengan rasa makanan. Sekian, terima kasih. Kita akan mencari tentang uji statistik komparatif one sample test dan two sample test. Pertama, kita akan mencari uji statistik komparatif one sample test. Di sini terdapat nilai rata-rata mahasiswa mata kelas statistik sosial. Baiklah, yang pertama, di variable view kita tulis di name, kolom pertama yaitu nilai. Kemudian di label kita tulis nilai rata-rata. Kemudian di desimal kita rubah menjadi 1. Selanjutnya kita klik data view. Kemudian kita copy data ini. Kemudian kita paste. Selanjutnya kita pilih analysis, kemudian pilih comparement dan pilih one sample to test. Nilai rata-rata kita pindahkan ke test variabel, kemudian pilih option, continue. Untuk test value itu 75, kemudian kita klik OK, dan dapat kita lihat di sini hasil dari one sample test dari nilai rata-rata mahasiswa mata kuliah statistik sosial. Di sini signya adalah di bawah 0,05, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
nilai rata-rata mahasiswa dengan KKM 75. Selanjutnya kita akan mencari uji komparatif simple test. Di sini terdapat hasil nilai ujian matematika kelas A dan kelas B. Untuk kelas A, kita kasih dengan kode 1, sedangkan untuk kelas B kita kasih dengan kode angka 2. Selanjutnya, langsung saja kita cari. Pertama kita klik variable view, kemudian di name. Untuk kolom pertama kita ketik hasil, sedangkan untuk kolom kedua kita ketik kelas, kemudian di label kita tulis hasil nilai, kemudian untuk kolom kedua kita tulis kelas, sedangkan di none kita ketik untuk kode 1 untuk kelas A, kemudian di add. Selanjutnya untuk kode 2 yaitu kelas B, kemudian di add, terus kita klik OK. Selanjutnya kita klik data view, kemudian untuk hasil kelas A dan kelas B kita copy. Pertama kita copy dari kelas A, kemudian paste. Selanjutnya kita copy hasil nilai kelas B. Kemudian kita paste di kolom hasil. Selanjutnya untuk kode kelas A kita copy. Kemudian kita paste. Selanjutnya untuk kode kelas B kita copy. Kemudian kita paste di kolom hasil. Selanjutnya kita klik analisis, kemudian pilih comparement, kemudian klik independent sample test, kemudian hasil nilai kita pindahkan ke test variable, sedangkan kelas kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian kita klik define group, dimana untuk grup 1 kita tulis 1, sedangkan di grup 2 kita tulis 2. Kita klik OK. Di sini dapat kita lihat hasilnya. Di sini untuk kelas A jumlah datanya 14, sedangkan rata-ratanya 87,9286, sedangkan untuk kelas B jumlah datanya ada 14, sedangkan untuk rata-ratanya 89,4286. Nah, untuk independent sample test dapat dilihat signifikasinya yaitu 0,471, artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan adanya perbedaan antara kelas A dan kelas B. Baiklah, itulah video tutorial dari saya mengenai pengguna SPSS untuk menyelesaikan min data pusat dilengkapi dengan tampilan grafik, tabel atau diagram, kemudian korelasi ganda, referensi linier sederhana dan berganda, kemudian uji statistik komparatif one sample test dan two sample test, dan yang terakhir itu G-squared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.